Record dulu. Oke, yuk kita lihat pemenangnya. Yay, congrats Kak Cynthia Prameswari. Iya Permaeswari ya. Terus Kak Hana Tasya dan Kak Muklis Anugrah. Yay, selamat. Sudah mendapatkan saldo link aja sebesar 500.000. Mantep. Ya, bisa digunakan sebaik mungkin teman-teman. Dan yang belum menang, ya gak apa-apa ya, masih ada 2 sesi lagi teman-teman, jangan menyerah. Hari ini sesinya bersama suara pembicara yang keren banget teman-teman. Yang penting fokus dan nanti pas ngerjain kuisnya yang dibuat oleh narasumber kita ini sendiri, ingat ngerjainnya harus cepet dan bener ya. Jadi jangan cepet doang tapi salah, atau kayak bener tapi lama banget gitu ya. So be careful, pay attention, dan nanti pasti ngerjainnya bakal oke dan menang. Oke, sekali lagi selamat ya buat Kak Cynthia, Kak Hana, dan Kak Muklis. Nanti akan dihubungin langsung oleh teman-teman dari My Ads. Oke, teman-teman, tadi kan aku udah bilang ya, ini kan bentar lagi kelas kita akan berakhir. Jadi aku mau share sedikit nih. Kita itu punya yang namanya Kurma, ya, kumpulan belajar di Ramadan. Nih, aku share linknya ke teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini adalah semacam kumpulan kelas gitu, banyak banget, dan ini spesial buat kalian, bayar 1 kali aja bisa dapat 8 kelas dari berbagai pembicara yang tentunya adalah praktisi bisnis ya, dan juga digital marketer. Pokoknya semua yang dapat membantu bisnis teman-teman, terutama mendekati lebaran ya. Pasti teman-teman mau bikin promo-promo. Kalau bisa yuk belajar dulu biar nanti semakin baik gitu bisnisnya ya. Ada special price buat kalian, dan buat teman-teman yang beli kelas Kurma nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat iPhone 13, Oppo Reno 6, dan tentunya saldo link aja ya. Oke teman-teman yang tertarik bisa langsung daftarin dirinya di rebrand.ly/crushkurma. Aku udah share di chat box nih. Kalau teman-teman mau nanya bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Kunci, yang selama ini jadi kontaknya teman-teman ya. Nanti bakal dijawabin, dan aku juga akan share lagi nanti di WhatsApp grup kita details kelas-kelasnya nih, apa aja yang bisa teman-teman dapat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja teman-teman kenalan sama pembicara kita nih. Adalah seorang practitioner dari digital marketing ya. Kita akan langsung saja. Halo Kak Patrick. Halo, Halo, silahkan Kak. oke, saya mulai aja langsung ya. Oke, saya izin share screen sebentar. Udah kelihatan? Udah muncul ya? Sudah Kak, aman. Oke. Halo semuanya, jadi hari ini pemaparan materi saya akan ngebahas lebih ke bagaimana sih ketika kita memiliki tim digital marketing ini, caranya dari awal setting up-nya seperti apa, orang-orang seperti apa yang kita butuhkan, sampai cara mengelola tim tersebut. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Patrick Rimba, saya seorang digital consultant dari Benson Indonesia, juga seorang praktisi digital, lebih kurang sudah masuk tahun ke-7. Nah, berikut adalah beberapa sosial media saya. Saya sering sharing hal-hal yang berbau tentang motivasi, bisnis, entrepreneurship, dan lain hal. Nah, monggo silahkan kalau mau di-follow. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, saya langsung masuk aja ke materi. Nah, jadi kita ketahui di era sekarang ini semua semua hal itu serba digital ya, baik secara marketing, baik secara program and everything. Nah, tapi sebelum kita mulai membangun sebuah tim digital marketing, sebenarnya kita perlu ketahui dulu nih, kita butuh banget nggak sih tim digital marketing itu, atau kita sendiri bisa? Nah, karena kembali lagi, kalau kita membangun tim, otomatis kita memiliki yang namanya cost. Atau teman-teman di sini memang sudah ada nih timnya nih, tapi ya sekedar hire tanpa mengetahui saya benar-benar butuh atau enggak nih. Hanya menutupi kelemahan yang kita miliki. Jadi kita masuk lagi, membangun tim digital marketing itu menjadi pilihan terbaik. Nah, jadi di poin pertama adalah ketika brand teman-teman itu memiliki USP yang unik. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu brand atau produk yang USP-nya unik banget dan ingin USP tersebut dipromosikan secara agresif. Nah, teman-teman butuh tim digital. Karena kembali lagi, kita as a business owner, sebenarnya kita akan lebih fokus ke business development dan untuk masing-masing
Dari si digital marketing ini diperlukanlah orang-orang dengan fokus yang khusus untuk meningkatkan atau memberikan pesan USP brand kita keluar secara lebih agresif. Sorry. Nah, kedua, kita membutuhkan tim digital marketing jika industri kita itu mulai melambat atau membutuhkan pengetahuan serta perhatian. Nah, di mana kita ketahui sekarang market ini kan sudah sangat berpindah ya dari segi offline ke online. Dan kita ketahui juga bahwa selling offline akhir-akhir ini menurun. Nah, jika industri teman-teman merasa terefek akan hal tersebut, nah teman-teman boleh mulai berpikir nih untuk create tim digital marketingnya. Karena secara online saya harus lebih agresif, saya juga harus menciptakan ide-ide baru, konten-konten baru, dan bermain di platform-platform baru, tidak hanya di offline. Ketiga, nah business owner perusahaan menginginkan tim khusus. Nah bagi teman-teman atau business owner yang memang sebenarnya tidak fokus di marketing atau fokus di bidang hal lain di luar marketing, memang sangat disarankan untuk membangun tim marketing sendiri. Karena kembali lagi, kalau kita belajar, itu akan waste of time. At least kita ngerti, tapi secara eksekusi dia biarkanlah anak-anak muda atau tim yang lebih ngerti. Nah, next-nya adalah marketing dianggap kompetensi utama untuk perusahaan Anda. Nah, ini sering kejadian kepada brand-brand baru atau brand-brand yang sedang develop, di mana secara produksi mereka sudah ready dan mereka ingin gencar di marketing. Nah, jadi memang jika kita ingin push marketing secara digital dan secara agresif, disarankan untuk memiliki tim digital marketing sendiri untuk memarketkan barang secara digital ini lebih terfokus. Dan yang terakhir adalah Anda ingin membangun aset perusahaan. Nah, kita ketahui bahwa tim itu kan aset ya. Tim itu ada investasi perusahaan di mana ketika tim itu berkembang otomatis nggak hanya dari segi kualitas secara sales ataupun kualitas secara pengiriman branding, nah tapi juga kita membangun aset. Nah, aset itu bisa dari database. Nah, hasil dari strategi marketing kita. Nah, ataupun juga aset dalam bentuk marketing plan yang pernah kita lakukan agar kedepannya itu bisa kita gunakan kembali atau kita ubah atau kita optimasikan kembali. Seperti itu. Next. Jadi sebenarnya berapa banyak sih tim digital marketing yang kita butuhkan? Nah, pada umumnya tim digital marketing itu dibutuhkan 4 orang. Yang pertama adalah digital marketing manager, yang kedua adalah digital strategist, yang ketiga adalah content creator, dan yang keempat adalah data analyst. Nah, di sini mungkin kelihatan banyak ya, tapi kita bisa go step by step. Gak harus sekali hire langsung 4 orang gitu ya. Nah, jadi di posisi untuk digital marketing manager, biasanya pada umumnya itu akan dilakukan oleh business owner itu sendiri. Nah, kita bahas dulu dari misalnya pebisnis nih, yang saya pengen nih punya tim digital marketing, tapi saya harus hire berapa orang dan job desk-nya apa saja. Nah, pada umumnya memang optimal untuk sebuah perusahaan itu memiliki 4 orang. Nah, tetapi ketika brand atau business owner baru memulai sebuah bisnis, biasanya digital marketing manager-nya itu akan business owner itu sendiri yang jalankan. Dan kita harus mulai meng-hire key point pertama itu adalah content creator. Nah, content creator kenapa? Nah, kenapa? Karena di dalam dunia digital ini cara kita memberikan pesan atau cara kita menyampaikan ide dari konten kita hanya melalui konten. Jadi content creator ini bisa dibilang sebagai jantung kita lah. Oke, jantung kita, core kita untuk kita itu memberikan informasi terhadap target market kita. Nah, tetapi kembali lagi. Nah, as a business owner, kita juga harus mengerti skill kita itu di mana. Ada business owner yang memang dia itu suka desain, suka ngebuat konten. Nah, jadi yang perlu pertama kali kita hire otomatis adalah dari segi digital strategist. Nah, bagaimana konten yang diciptakan oleh teman-teman atau business owner tersebut bisa dideliver dengan tepat. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, sebelum kita memulai membangun tim, nah, untuk
untuk starting awal, disarankan para pebisnis ini atau business owner ini kenali dulu diri mereka. Mereka kuat di bagian apa. Nah, kalau kuat di bagian manajemen, ya udah, hire satu content creator dulu untuk starting up, untuk saving budget. Nah, kalau misalnya si business owner ini ternyata kuatnya di konten, oke. Nah, hire-lah orang strategis dulu. Nah, agar konten-konten yang diciptakan ini bisa di-deliver dengan baik terhadap target market kita. Nah, tetapi nih, bagi teman-teman yang sudah punya budget, oke, saya sudah punya budget, saya siap untuk ready membangun tim. Nah, berikut adalah 4 posisi yang perlu di-hire, yaitu Digital Marketing Manager, Digital Strategist, Content Creator, dan Data Analyst. Nah, next kita akan bahas masing-masing dari karakter orang tersebut. Nah, Digital Strategist. Nah, jadi digital strategy ini biasanya adalah orang-orang yang menstrategikan campaign-campaign yang akan dijalankan oleh brand atau yang akan dijalankan setiap bulannya agar kita itu memiliki sebuah pola marketing. Nah, atau brand kita itu memiliki pola marketing. Yang paling sering yang kita lihat sekarang ini mungkin ya campaign giveaway. Nah, seperti program ini ya, program yang Kunci lakukan hari ini atau ke program kampus cernak ini juga salah satu campaign-campaign yang sangat bagus untuk meningkatkan atau memvoice out brandnya. Nah, begitu. Jadi seorang digital strategist ini berusaha untuk mengoptimasikan campaign apa yang akan dijalankan oleh brand dan juga platform-platform apa sih yang sebenarnya cocok bisa kita gunakan untuk mendeliver. Nah, jadi lebih ke menstrategikan secara digital konsep dari sebuah brand agar tersampaikan dengan baik terhadap calon target marketnya. Itu digital strategist. Next adalah content creator. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah tahu nih, di sini pasti sudah banyak content creator, atau bahkan sering lihat ya, TikTok itu pasti ada kreator-kreator, Instagram ada kreatornya, YouTube ada kreatornya, bahkan di Spotify pun ada kreatornya. Jadi content creator ini akan berfokus dalam pembuatan konten, baik itu video, baik itu foto, nah proses syutingnya seperti apa, nah apa yang dibutuhkan, talentnya bagaimana. Jadi memang terfokus untuk meng-create konten dari brand kita. Nah, jadi di mana kita ketahui juga, kembali lagi yang tadi saya katakan, bahwa content creator ini adalah hanya salah satu cara kita berkomunikasi terhadap target market kita. Ya, di mana hanya melalui konten lah kita itu dapat berbicara terhadap target market. Dan secara digital itu menjadi peranan penting dalam memberikan pesan terhadap target market kita. Nah, content creator ini bisa banyak sebenarnya, bisa videographer, bisa graphic design, ya, bisa juga kita katakanlah visual design. Nah, itu turunannya sangat banyak. Nah, tetapi yang di awal content creator yang kita butuhkan sebisa mungkin at least memiliki skill design dan memiliki skill video editing. Seperti itu. Next-nya ada data analis. Nah, data analis ini peranannya cukup penting, atau kita bisa katakanlah adalah kedua terbaik setelah content creator. Kenapa? Nah, seperti ini. Banyak orang melakukan proses digital marketing ini hanya one way. One way maksudnya seperti apa? Oke, saya buat konten, kalau misalnya menarik, ya udah, saya dapat sales. Nah, atau saya jalankan iklan nih, ya bagus, ya udah saya dapat sales. Nah, tetapi yang tidak dilakukan adalah mengolah data. Nah, mengolah data itu seperti apa? Contoh, we do remarketing. Di mana misalnya kita iklan satu gambar, nah gambar tersebut ternyata kurang efektif. Tapi tidak diolah, tidak dicari tahu secara mendetail kenapa ini nggak efektif gitu. Atau kita remarketingkan lagi target market yang sudah melihat gambar tersebut atau iklan tersebut. Nah, sebagai data analis, dia itu berperan sebagai mengumpulkan data dari setiap activity digital yang kita lakukan. Misalnya, kita itu posting di Instagram, insight-nya seperti apa, konten-konten apa yang menarik. Nah, sehingga kita punya ada gambaran, oh ternyata konten ini yang menarik. Jadi ketika kita melakukan proses sebuah iklan, kita butuh konten seperti ini, kita jalankan iklan. Nah, ketika kita jalankan iklan, nah kita ambil lagi datanya, berapa traffic-nya, berapa banyak yang sering melihat, berapa banyak orang yang melihat, berapa banyak orang yang ngeklik. Nah, dari orang yang ngeklik tersebut kita lihat lagi, kita olah kembali berapa yang conversion. Nah, berapa persen?
Nah, let's say 10%. Bagaimana kita ningkatin dari 10 ke 20, ke 20 ke 30. Nah, kita butuh data dari iklan tersebut atau konten tersebut dan kita olah kembali. Jadi bisa dibilang data analis ini sering diremehkan oleh para pebisnis. Kenapa? Karena kebanyakan mindset yang kita lihat adalah ya udah kita jalankan iklan, biarkan gitu. Kalau ngefek ya udah ke sales. Nah, sebenarnya data analis ini juga bisa meningkatkan sales dalam jangka panjang. Karena data-data yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah aset kita. Nah, kembali lagi, digital itu is all about bagaimana cara kita mengolah data, bukan one time go. Nah, one time go maksudnya kita ngiklan ya udah biarin. Efektif enggak seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengolah data yang efektif, bagaimana cara kita mengolah data yang tidak efektif. That's why data analis ini menjadi poin kedua utama setelah content creator. Seperti itu. Nah, jadi kita ketahui kita membutuhkan setidaknya ketika kita mau memulai sebuah tim at least satu. Nah, at least satu orang tergantung dari karakter business owner-nya. Yang tadi saya bahas. Kalau misalnya kuat di manajemen, kita rekrut dulu content creator. Kalau misalnya kuat di konten, kita hire dulu digital strategist. Nah, tetapi sebelum kita merekrut sebuah tim, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Karena kembali lagi, bukan ketika kita mau rekrut, kita buka lowongan, ya udah rekrut doang. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum merekrut tim. Yang pertama adalah tentukan anggaran terlebih dahulu untuk kebutuhan tim tersebut atau SDM tersebut. Nah, jadi sebelum kita hire, kita harus tahu dulu nih anggaran kita. Nah, apakah kita ready untuk ngerekrut atau kita harus pakai agensi terlebih dahulu di tahap awal? Nah, agar ketika kita merekrut, kita tidak memput ekspektasi terlalu besar. Karena kebanyakan bisnis owner yang saya temui itu adalah ketika mereka ngerekrut, ekspektasinya itu terlalu besar. Nah, itu tidak salah, karena bisa dibilang digital marketing ini atau membangun tim ini, digital marketing ini juga tidak ada kuliahnya. Jadi ya udah saya coba deh. Akhirnya coba-coba dengan ekspektasi yang terlalu besar. Biasanya di tahap awal saya sering katakan bahwa kenali dulu diri sendiri. Nah, kuatnya di mana. Nah, dengan kita menentukan anggaran, kita tahu berapa orang yang bisa kita rekrut. Nah, maka kita juga harus lihat working load-nya itu seperti apa. Berapa media platform yang akan kita gunakan, seberapa banyak. Nah, terkadang juga yang saya temui adalah, lah, itu kan konten kreator tuh. Ya lu aja buat konten di semua platform. Tanpa mengetahui sebenarnya creating konten itu seberapa lama. Nah, jadi juga kita harus lihat media platform apa sih yang akan kita gunakan sebagai brand? Apakah hanya di Instagram dan Facebook? Apakah di TikTok? Apakah di YouTube? Nah, karena kalau kita bicara platform, itu akan sangat banyak. Nah, bahkan bisa di atas 5 sampai 10. Dan kita berharap tim kita itu bisa mengoptimasikan semuanya. Nah, itu lumayan hal yang cukup mustahil ya kalau menurut saya ya. Jadi terkadang platform yang kita butuhkan itu sebisa mungkin minimum 2 sampai 3 untuk tahap awal. Untuk tim yang hanya berjumlah 2-3 orang, agar juga mereka bisa fokus. Nah, karena Instagram sendiri, Facebook sendiri, complicated di dalamnya itu, dan algoritmanya itu lumayan. Nah, lumayan untuk kita itu bisa belajar, agar konten-konten kita itu bisa up secara optimal. Nah, jadi dipilih dulu. Ketika kita sudah menentukan anggaran, kita pilih platform, oke, kita fokusnya ke hanya Instagram dan Facebook, maka kita harus buat struktur organisasi atau job description untuk masing-masing tim kita. Nah, agar kita tahu kerjaan mereka itu benar-benar bisa terdeliver atau tidak. Nah, yang sering saya temui juga adalah para pebisnis itu sudah punya tim, tapi nggak tahu timnya kerjain apa. Nah, nggak tahu tim mereka itu kerjanya apa. Yang penting ya udah saya punya tim A, tim B, tim C. Nah, tapi cara mereka memberikan job desk-nya itu hanya berdasarkan ketika bos itu membutuhkan sesuatu, ya lu bantu gua gitu. Nah, jadi kita juga harus kenali dulu digital strategist itu job desk-nya seperti apa, content creator itu minimum sehari harus buat berapa konten tergantung kapasitas dia, dan juga data analis tersebut seberapa sering kita melakukan iklan, dan
apakah kita punya database yang bisa kita olah untuk kita remarketingkan kembali. Nah, job deskripsi tersebutlah dan struktur organisasi tersebutlah yang harus kita ciptakan terlebih dahulu sebelum kita merekrut sebuah tim. Oke? Nah, kita masuk ke sedikit pembahasan tentang digital marketing. Nah, kenapa teman-teman perlu mengerti digital marketing sebelum merekrut sebuah tim? Ya, kembali lagi, kita jangan mau dibodoh-bodohi sama tim kita. Karena kebanyakan adalah, ya udah, karena saya nggak tahu, tim saya lebih tahu, ya udah kalian jalankan. Nah, akhirnya ya kita sebagai business owner hanya mengikuti, bukan ngelit. Nah, itu yang salah. Jadi, as a business owner, as a brand, kita juga perlu ngerti nih, digital marketing itu apa sih? Sehingga kita tahu apa yang dikerjakan oleh tim kita itu benar atau tidak. Nah, jadi sebenarnya kita itu hidup di dunia yang multi-channel, multi-screen, multi-everything ya. Dimana kita lihat sampai sekarang itu mungkin sangat banyak cara kita itu untuk mengoptimasikan digital marketing. Salah satunya adalah melalui sosial media, mobile apps, marketplace, map, e-wallet, website, dan lain hal. Nah, mungkin 2 tahun ke depan lagi akan muncul satu poin lagi di sini, yaitu metaverse. Jadi dunia digital ini sangat berkembang ya. Sangat berkembang dan sangat banyak channel. Sangat banyak channel yang bisa kita gunakan untuk kita optimasikan. Nah, jadi disarankan untuk starting dari yang paling sering digunakan, yaitu adalah sosial media. Nah, baru merambat ke website, marketplace, dan lain halnya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah kita harus mempertimbangkan apa yang customer pikirkan, cara mereka berinteraksi, perjalanan mereka untuk membeli sesuatu, dan pengertian akan manfaat atau value. Nah, ini mungkin mindset-nya akan berbalik dengan bisnis offline yang pernah atau yang dijalankan sebelumnya. Nah, di mana bisnis online itu akan lebih ke produk, baru market. Sementara di dunia digital marketing is all about market. Oke, jadi bagi para pebisnis yang mau memulai bisnis, jangan bingungkan dulu produk apa yang mau saya jual. Cari dulu marketnya ada nggak. Nah, kembali lagi, jika teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini sudah punya produk, nah bagaimana produk Bapak Ibu bisa dilirik oleh target market Bapak Ibu? Nah, karena kembali lagi, cara kita berkomunikasi secara digital hanya melalui konten. Dan bahkan hanya 3 detik pertama di awal. Konten kita tidak menarik, mereka ngerasa tidak membutuhkan konten kita, mereka nggak bakal lihat. Seperti itu. Jadi bagaimana sih konten kita itu bisa dilirik oleh target market kita? Otomatis kita harus mengerti banget apa yang target market kita butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Sehingga ketika ngelihat, wah ini gua banget deh. Wah, saya cocok nih. Nah, dan mereka ingin membeli akhirnya ataupun follow Bapak Ibu di sini. Oke? Nah, jadi cara memulai digital marketing itu sebenarnya sangat mudah, hanya dengan 4 step berikut, yaitu pertama, tentukanlah objektif Bapak Ibu. Kedua, tentukanlah target marketnya. Ketiga, pilih platform atau channel yang tepat. Dan yang terakhir, mulailah bereksperimen. Nah, di sini saya akan tekankan as a digital marketer practitioner bahwa di dalam dunia digital ini tidak ada kata baku. Maksudnya apa? Cara begini, lu dipakai deh. Misalnya, caranya step A, step B, step C. Omset Anda bakal naik. Tidak ada cara seperti itu. Kenapa? Karena kembali lagi, kita perhatikan Instagram 2 tahun lalu, bahkan tahun lalu sampai sama sekarang, konsepnya saja sudah berbeda. Oke, dulu kita bisa post Instagram feeds, ya, kita iklankan, mungkin efektif. Sekarang tidak. Sekarang sudah berarah. Misalnya, kita lakukan lebih ke Reels, lebih ke video ads. Nah, orang sudah lebih dynamic, ingin melihat sesuatu yang bergerak. Nah, jadi konsep-konsep yang kita lakukan mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu yang mungkin berhasil ketika dijalankan sekarang akan sangat berbeda. Nah, jadi digital ini berubah terus. Jadi kita perlu yang namanya selalu bereksperimen. Ya, kita perlu yang namanya selalu bereksperimen. Tidak ada kata baku di dalam marketing digital. Nah, semua strategi, semua yang kita lakukan campaign ads-nya atau campaign marketingnya harus kita develop dan kita ubah setiap bulannya. Jadi tidak ada kata baku.
That's why kita harus selalu bereksperimen di dalam dunia digital. Seperti itu. Bahkan yang kita lihat, hampir 50% market Instagram itu sudah berpindah ke TikTok. Ya, hampir 50% sudah berpindah ke TikTok. Dimana kalau misalnya kita stick on Instagram, kita tidak punya TikTok, ya udah. Orang nggak bakal notice kita lagi. Seperti itu. That's why it's about bagaimana cara kita mengemas brand kita secara online, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya, platform-platform apa yang digunakannya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan kembali lagi, semua tergantung target market kita. Berada di mana sih? Apa sih yang mereka gunakan? Seperti itu. Nah, jadi ada 4 objektif pada umumnya. Yang pertama itu otomatis adalah awareness, yang kedua adalah engagement, yang ketiga lead generation, yang keempat adalah conversion. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar ya, apa itu awareness. Awareness itu adalah ketika kita memberitahukan produk kita secara luas kepada target market kita. Engagement, bagaimana produk kita itu bisa mendapat interaksi dari target market kita. Lead generation, di mana produk kita itu ingin diketahui secara detail sehingga mereka memberikan informasi untuk dihubungi oleh tim kita. Dan yang terakhir adalah conversion. Conversion sudah pasti adalah produk kita itu terjual secara digital. Oke? Nah, kita masuk ke bagian target market. Nah, ini adalah poin yang sangat krusial. Saya ingin Bapak Ibu di sini fokus ke bagian target market ini. Kenapa? Karena di dalam dunia digital marketing, target market is the key. Oke? Target market adalah kuncinya. Nah, karena dengan kita mengetahui niche target market dan target market apa, siapa yang kita ingin sasar, itu akan lebih mudah ketika kita menciptakan konten, kita menciptakan campaign, kita menciptakan yang namanya promotion tools, itu akan lebih gampang. Jadi bagaimana sih cara kita menciptakan target persona atau target market kita? Nah, otomatis adalah kita butuh yang namanya research pada customer kita. Nah, kita research dulu. Siapa sih yang ingin kita targetkan dari segi usia, umur, oke, pekerjaannya mungkin, oke. Nah, terus behavior-nya seperti apa? Jadi kita research dulu target market kita itu seperti apa. Next, buatlah sebuah user persona. Ini akan sangat unik. Nah, kenapa kita buat user persona? User persona itu adalah sebuah ID atau identitas diri seperti KTP kita. Nah, tujuannya apa? Agar kita tahu siapa persis orang yang ingin kita komunikasikan brand kita. Oke? Nah, next-nya adalah kita buat hipotesis. Hipotesis maksudnya keseharian dia ngapain sih? Apakah dia pergi kerja jam 8? Apakah dia misalnya bangun tidur jam 5? Nah, kenapa kita membutuhkan hal-hal tersebut? Karena nanti timing waktu untuk memunculkan konten kita juga akan mempengaruhi dari hipotesis yang akan kita buat. Dan yang terakhir adalah ketertarikannya. Apa sih yang mereka sukai? Hobinya apa sih? Behavior mereka itu bagaimana sih? Nah, jadi akan lebih ke sana. Gambaran mudahnya adalah target market kita itu adalah ketika kita mencari pasangan. Nah, jadi ketika kita mencari pasangan, kita secara subconscious itu pasti ingin mengenal, mengerti orang tersebut, benar? Ya, benar ya. Kita ingin mengenal, kita ingin mengerti sehingga apapun yang kita lakukan, oke, apapun yang nanti akan diomongkan oleh kita, dengan harapan mereka itu bisa menyukai hal tersebut. Jadi sama, ketika kita melakukan atau kita membuat user persona atau target market persona, kita berharap target market kita itu menyukai atau setidaknya melirik apa yang nanti kita akan berikan atau sampaikan. Nah, jadi ini mungkin boleh di screenshot bagi teman-teman. Kita perlu meng-create satu user persona. Jadi kita buat ya namanya siapa. Nah, misalnya namanya Roni, nah gendernya cowok, jabatannya seperti apa, demografinya itu bagaimana, ketertarikannya itu seperti apa, kenapa mereka membutuhkan produk kita, dan seberapa sering mereka menggunakan produk kita. Oke, nah contohnya seperti ini. Jadi kita punya salah satu user persona, dia itu Rahul, seorang biker lovers, dari segi usia demografi sudah ada, needs dan goals-nya sudah ada, frustration-nya sudah ada, dan hobinya sudah ada. Nah, apa sih yang bisa kita gunakan dengan data-data berikut ini? Nah, jika kita adalah pebisnis motor, nah kita tahu bahwa dia itu sering lupa untuk service. Nah, kita bisa create sebuah konten, waktu-waktu yang tepat untuk Anda pergi service motor.
Nah, kembali lagi, ketika Rahul melihat konten seperti itu dan dia merasa, wah, kayaknya saya ini orang yang sering lupa nih waktu untuk servis motor. Ya udah deh, kontennya bagus, saya save. Nah, atau data ini juga bisa kita gunakan untuk offline marketing. Seperti apa? Misalnya, Rahul datang ke dalam workshop kita, dia sering lupa untuk servis motor. Nah, kita bisa minta nomor WA-nya dan kita akan bilang, Pak, kami itu punya customer relation, kami bisa remind Bapak ketika Bapak itu perlu untuk servis motor. Nah, di sana dia merasa terbantu. Nah, jadi data yang nanti kita akan ciptakan dari user persona ini bisa kita gunakan untuk seluruh aktivitas marketing kita. Tidak hanya di online maupun di offline. Nah, dan dari data ini juga bisa kita ciptakan campaign-campaign per bulannya. Program-program seperti apa yang bisa kita gunakan dari data-data yang kita punya dari seorang user persona tersebut. Jadi sebisa mungkin ciptakanlah user persona kita terlebih dahulu. Sebelum kita memilih produk apa yang ingin kita jual. Atau bagi Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang sudah ada produknya nih. Nah, ciptakanlah user personanya. Nah, kita masuk ke bagian konten. Jadi konten itu sebenarnya bukan hanya sembarang konten ya. Nah, jadi bukan hanya kita post foto, bukan hanya kita post produk doang. Jadi sebenarnya konten itu kita membutuhkan yang dinamakan konten pilar. Jadi konten pilar itu adalah sejumlah set topik atau tema yang berperan sebagai fondasi untuk overall konten strategi yang akan kita jalankan. Nah, jadi konten pilar itu terbagi banyak. Ada beberapa, yaitu konten brand awareness atau konten produk, konten engagement, konten lifestyle, konten educational. Jadi sebenarnya ketika kita menciptakan sebuah konsep konten di dalam platform apapun, kita perlu yang dinamakan konten pilar. Terutama yang sering banget digunakan adalah di dalam sosial media. Nah, teman-teman di sini pasti bosen dong kalau misalnya follow satu online shop nih, tapi isinya produk semua gitu. Dan 1 jam sekali upload produk. Pasti gua unfollow deh di online shop. Nah, jadi sebenarnya ini juga akan membuat target market kita itu tidak bosan. Hanya itu mulu yang diperlihatkan. Nah, jadi kita membutuhkan yang dinamakan konten pilar. Konten pilar itu bisa berupa produk, bisa berupa konten engagement, konten lifestyle, konten educational, bahkan sekarang ada konten meme, ya. Ada konten meme, ada konten komik, dan lain hal. Jadi tidak hanya konten yang itu saja. Seperti itu. Nah, jadi konten pilar yang kita ciptakan itu akan sangat mempengaruhi dari fondasi overall sosial media ataupun platform yang akan kita bangun. Nah, di sini ada sedikit tips bagi teman-teman yang, aduh saya bingung nih, konten pilar itu apa? Mau pelajari lagi kayaknya ribet deh. Nah, di sini saya berikan tips. Konten-konten yang seperti apa saja sih yang sebenarnya diminati oleh target market teman-teman? Nah, otomatis konten yang kita ciptakan itu harus memiliki value atau mungkin bahasa gaulnya relatable. Nah, bagi teman-teman di sini mungkin sering ya kalau misalnya apalagi anak muda ya, kalau lihat quotes galau ya kan, gua banget hati gua banget nih hari ini, like, save, repost. Benar ya? Nah, jadi apa sih konten yang dianggap memiliki value atau penting bagi target market? Nah, konten yang nanti kita ciptakan harus bisa menjawab salah satu dari pertanyaan di depan ini, yaitu apakah konten yang kita ciptakan itu bisa menghemat waktu mereka, bisa menghibur mereka, bisa menghemat biaya mereka, bisa membuat hidup mereka lebih baik, bisa membuat mereka lebih efisien, bisa membuat mereka merasa wow, atau bisa membuat mereka terlihat keren. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak mau bingung tentang konten pilar, tentang konten apapun, nah, konten yang diciptakan itu harus setidaknya bisa menjawab satu dari pertanyaan di depan ini. Nah, maka setidaknya konten yang nanti diciptakan itu memiliki sebuah value atau yang dianggap relatable oleh target market teman-teman. Nah, kembali lagi, konten mungkin kita tidak perlu berpikir terlalu banyak, tapi target market itu yang penting. Nah, target market, kembali lagi. Apakah mereka bisa relatable dengan konten yang kita berikan? Atau mereka bisa merasa konten yang nanti diberikan itu wow? Nah, jadi perlu banget untuk kenali target market kita secara mendetail.
Oke. Kita masuk ke tipe-tipe konten. Ya, mungkin di sini saya akan brief through secara cepat saja, karena mungkin teman-teman di sini juga tahu tipe-tipe konten itu apa aja. Jadi kita punya single image, carousel, dan berikut adalah rekomendasi platform yang efektif untuk menggunakannya. Terus kita punya juga single video, long video, live video. Nah, kita juga punya repost dan cross sharing. Nah, oke. Jadi ketika kita sebentar. Oke. Jadi ketika kita menciptakan sebuah konten, disarankan bukan hari itu kita mau post, hari itu kita pikirkan konten apa. Nah, bagi teman-teman atau business owner yang memiliki konten kreator, disarankan untuk menciptakan yang dinamakan konten kalender. Nah, jadi konten kalender ini juga bisa berperan sebagai guideline agar konten kita itu secara monthly, weekly, atau yearly bisa terstruktur. Tapi biasanya saya sarankan untuk weekly, untuk konten. Kenapa? Karena ide itu bakal ada muncul, dan tren baru akan muncul di pertengahan bulan, sehingga kita perlu riding the wave. Jadi disarankan untuk para pebisnis owner yang memiliki tim konten kreator, disarankan untuk menciptakan konten kalender, atau misalnya business owner sendiri adalah konten kreatornya, disarankan juga untuk ciptakan konten kalender. Nah, konten kalender itu bisa beragam hal. Di sini saya share yang simpel saja. Jadi kita punya publish date, kita punya updates, apa yang ingin diubah, terus titelnya, terus headline-nya, caption-nya, link referensinya seperti apa, nah, dan juga remarks-nya seperti itu. Jadi disarankan misalnya apa yang mau kita posting di platform apa saja, kita jadwalkan terlebih dahulu. Mau headline-nya seperti apa, mau caption-nya bagaimana, isi konten referensinya seperti apa, jadi jelas. Nah, jadi juga business owner bisa memantau, memberikan komen terhadap konten-konten yang sudah diciptakan oleh konten kreator itu sendiri. Nah, sehingga kita tahu kapan saja kita mau posting, jam berapa, hari apa, di platform apa, bentuk tipe kontennya seperti apa. Nah, di sini business owner bisa kembangin lagi untuk tabelnya, nggak harus sama persis. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, yang saya sharing itu adalah secara umum atau secara simple. Konten kalender itu bentuknya seperti apa. Dan bisa digunakan di spreadsheet. Ya, jadi sharing spreadsheet saja terhadap tim teman-teman ya di sini, ke konten kreatornya seperti apa, diupdate setiap harinya, dan bisa dipantau juga setiap harinya. Oke? Nah, kita masuk ke bagian matrix dan KPI. Jadi kita sudah menjalankan yang dinamakan awareness, kita sudah kita sudah menentukan objektif, kita juga sudah menentukan yang dinamakan target market, dan juga kita juga sudah menentukan konten-konten apa saja yang sebenarnya cocok atau tidak. Otomatis kita butuh dong yang namanya matrix atau KPI. Nah, matrix atau KPI ini yang akan kita gunakan datanya untuk kita kelola kembali. Nah, jika tujuan kita adalah awareness, beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah reach, view, likes, untuk setiap konten yang kita ciptakan. Untuk brand recall, nah, yang perlu kita perhatikan adalah seberapa banyak yang komen, seberapa banyak yang share, ataupun save konten yang akan kita ciptakan. Nah, untuk consideration bisa by DM atau leads ke WA atau lead form yang nanti kita akan ciptakan. Untuk mereka itu di follow up kembali. Dan yang terakhir ada yang dinamakan conversion. Nah, jadi conversion itu otomatis adalah berapa banyak produk yang sudah kejual, seperti itu. Nah, jadi kita masuk kembali lagi. Kita tahu pola digital marketing itu sendiri, yaitu adalah kita menentukan objektif, oke, kita tentukan target market, kita pilih platform, dan kita mulai bereksperimen melalui konten-konten yang akan kita ciptakan. Nah, kembali lagi. Untuk masing-masing tim itu otomatis memiliki job desk-nya masing-masing. Nah, digital marketing manager biasanya akan fokus untuk membuat time frame kerjaan untuk para tim dan memastikan untuk setiap tim itu harus bisa mengikuti time frame yang diberikan. Nah, jadi marketing manager itu seperti manajer sebuah divisi di mana
dia bakal make sure setiap tim dia itu melakukan apa yang sesuai dengan time frame yang sudah diputuskan, dan juga memberikan ide otomatis, karena yang paling penting di digital marketing itu ide itu nggak bakal muncul seorang diri. Nah, jadi as a content creator, as a digital strategist, as a data analyst, mereka juga butuh rekan-rekan untuk diajak ngobrol atau berbicara seperti itu. Next adalah digital strategist. Jadi digital strategist ini akan fokus untuk mengoptimasikan setiap platform yang digunakan. Jadi kalau misalnya platformnya ada 5, dia akan fokus untuk bagaimana 5 platform ini bisa berkembang. Nah, di Instagram harus seperti apa, di Facebook harus bagaimana, di YouTube harus seperti apa. Nah, seperti itu. Dan juga akan merancang campaign-campaign setiap bulannya untuk masing-masing platform. Nah, biasanya digital strategist ini juga akan dealing with KOL atau influencer apa sih yang akan kita gunakan dalam bulan ini, atau misalnya kita mau endorse siapa, atau kita mau buat campaign dengan influencer siapa. Nah, digital strategy ini juga akan memikirkan hal tersebut. Nah, untuk content creator itu straightforward. Jadi orang yang memproduksi konten, nah, meng-create dari konten kalendernya sampai tahap produksi, dan akhirnya jadi menjadi sebuah konten untuk masing-masing platform yang dibutuhkan oleh brand tersebut. Nah, untuk yang terakhir, data analyst. Nah, dengan mengolah data, otomatis dia akan dealing dengan yang namanya iklan, promosi, ads. Nah, misalnya mereka akan melakukan Facebook ads, mereka akan melakukan Google ads, YouTube ads, atau mungkin nanti ya, nah produknya dari Telkomsel, My Ads juga bisa. Jadi mereka menggunakan platform tersebut, melihat hasilnya, datanya seperti apa, insight report-nya bagaimana, dan data tersebut akan diolah kembali. Oke? Nah, dan yang terakhir, kita sudah memiliki tim. Kita tahu posisinya bagaimana. Bagaimana sih cara kita itu untuk memanage tim-tim kita ini? Jadi saya itu menggunakan yang dinamakan Trello. Tapi bagi teman-teman atau business owner di sini yang menggunakan platform lain, silahkan. Nah, kalau saya pribadi, saya sharing, saya menggunakan Trello. Ada monday.com juga. Misalnya ada yang menggunakan Google Drive, itu juga ada. Nah, jadi saya itu menggunakan yang dinamakan Trello. Jadi Trello itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pengaturan tugas yang sangat banyak. Oke, jadi kita itu bisa memberikan tugas kepada tim-tim kita, dan kita bisa mengkontrolnya dalam sebuah dashboard. Nah, jadi cukup signifikan dan juga cukup efektif kalau menurut saya, dan is free juga. Jadi biasanya saya mengelola tim itu menggunakan Trello ini. Oke. Nah, jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Ada to do, ada doing, ada done. Jadi kita bisa to do kita hari ini apa saja untuk tim kita, terus kita juga bisa pilih siapa-siapa saja yang bakal melakukan hal tersebut, yang sedang dilakukan prosesnya, dan hasilnya seperti apa. Nah, jadi di sini ada board. Jadi board itu adalah diibaratkan seperti papan tulis, di mana semuanya berada di sana. Kita bisa atur. Oke, kita juga bisa merencanakan program-program apa yang ingin kita lakukan terhadap tim kita. Jadi kita bisa tahu prosesnya bagaimana. Prosesnya bisa dari to do ke doing. Nah, doing ini berapa lama, akhirnya ke done. Jadi kita as a business owner, kita cuma pantau setiap hari. Kita buka, kita lihat yang doing-nya sudah progresnya seperti apa, dan done-nya itu berapa lama. Seperti itu. Nah, terus di bagian list juga kita bisa memberikan job desk apa saja, siapa saja, timeline-nya bagaimana, deadline-nya kapan. Nah, jadi semuanya sangat straightforward untuk di Trello ini. Nah, next ada card. Card itu adalah di bagian ini, di bagian C, seperti kotak. Setelah doing itu ada card. Jadi card itu adalah seperti apa sih yang headline yang akan dilakukan oleh tim kita. Nah, di sana itu akan diupdate apa-apa saja. Dan yang terakhir adalah menu. Nah, jadi menu itu adalah tampilan pada umumnya untuk Trello. Kita bisa invite orang, kita bisa ubah warna, kita bisa katakanlah mengubah siapa yang bisa ngatur di dalamnya, seperti admin dashboard seperti itu. Kita bisa invite siapapun, kita bisa ngubah tampilannya, kita bisa assign siapa saja, kita bisa buat label. Nah, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti coba. Semuanya straightforward banget.
Jadi ini adalah management platform yang saya gunakan untuk mengatur tim. Jadi as a business owner, tinggal update semua di to-do list. Oke. Terus di dalam to-do list itu dicantumkan job desk-nya siapa-siapa saja, timeline-nya seberapa lama. Nah, setelah itu masuk ke bagian doing, pas mereka lakukan, dan akhirnya done. Seperti itu. Jadi straightforward, to do, doing, done. Kita jadi as a business owner juga tahu nih perkembangan tim kita itu seperti apa. Terkadang kalau misalnya update di WhatsApp kan bingung ya, ini kerjanya apa, tiba-tiba muncul. Jadi kalau kita melihat to do, doing, done, kita tahu time frame kita seperti apa dalam 1 bulan ini, apa saja yang mau dikerjakan, to-do list-nya apa aja, yang sudah dikerjakan apa saja, yang masih on proses apa saja, seperti itu. Dan it's free. Oke, itu saja dari saya. Oke, thank you so much Kak Patrick. Wow, ini lengkap banget ya teman-teman. Bukan cuma timnya siapa aja, terus tapi juga sampai project manajemennya juga. Mantep banget nih Kak Patrick. Thank you so much. Teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung drop di ini ya, di Slido ya, di bawah. Aku udah taruh di chat box. Meanwhile Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Aku sajikan ya sebentar. Present dulu. Oke. Sebentar Kak. Oke. Oke. Sip. Kak, ada beberapa pertanyaan. Pertama nih yang paling banyak di vote. Skill apa saja sih yang diperlukan jika ingin menjadi seorang digital marketer? Silahkan Kak. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin memulai digital marketer, nah kembali lagi yang tadi saya sharing itu sebenarnya skill dasarnya, yaitu adalah kita tahu tentukan objektif, oke, kita perlu tentukan yang dinamakan target market, itu yang penting, kita kenali platform apa yang kita mau gunakan, dan yang terakhir adalah mulailah bereksperimen. As a digital marketer itu adalah 4 hal dasar yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena ujung dari skill-skill tersebut yang akan dikembangkan sebenarnya bukan skill digital marketing lagi, tetapi cara mengoptimasi platform. Contoh, skill berjualan di Instagram, itu bukan skill digital marketer, itu mengoptimasi platform Instagram. Skill berjualan di Facebook, itu mengoptimasi Facebook. Skill berjualan, misalnya kita katakan di Google, itu optimasi Google. Jadi as a digital marketing itu, 4 hal yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu objektif kita apa dulu di dalam dunia digital. Nah, kembali lagi target market kita siapa, oke, media platformnya apa, dan yang terakhir adalah eksperimen, sudah pastinya. Nah, jadi setelah kita udah tahu objektif, kita sudah ketahui target market kita, otomatis kita pilih dong. Sebenarnya platform-platform apa saja sih yang target market kita berada, misalnya di Instagram. Oke, ya udah kita belajar cara optimasi Instagram itu seperti apa. Nah, dari segi konten, caption misalnya ya, hashtag. Nah, terus juga iklan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi as a digital marketer 4 dasar itu yang sangat perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Oke, thank you Kak Patrick. Semoga menjawab ya Kak Cynthia dan teman-teman yang lain, banyak yang nge-like nih ternyata. Oke, lanjut ya Kak, pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih cara menentukan harga atau gaji dari tim yang akan kita hire? Menarik nih. Oke. Nah, kalau untuk gaji atau harga tim yang akan kita hire sendiri, nah sebenarnya kalau dari saya starting awal ini saya sharing ya pengalaman pribadi, saya otomatis akan fokus ke UMR terlebih dahulu. Nah, UMR pada umumnya sebenarnya berapa sih untuk misalnya digital strategist, ataupun kita katakan content creator, ataupun kita katakan data analyst. Sebenarnya itu bisa kita search di Google, gaji rata-rata itu sebenarnya berapa. Nah, kembali lagi, bakal ada pertanyaan. Misalnya, saya membutuhkan tim tersebut, tetapi saya tidak bisa bayar gaji mereka. Nah, misalnya ada kondisi seperti itu, disarankan untuk langsung straight to the point di awal, ngomongin aja. Karena menurut saya untuk masalah gaji atau harga ini sebenarnya bisa kita negosiasikan juga. Karena kita nggak mungkin paksa bisnis kita itu baru mulai, tetapi kita mau hire gaji orang. Kebanyakan adalah ketika kita memberikan sebuah gaji, oke, as a business owner,
terhadap seseorang dengan nilai yang cukup tinggi, atau kita katakanlah bahwa kita nggak ngerti, ekspektasi kita itu pasti besar terhadap orang tersebut. Jadi itu dihilangkan terlebih dahulu. Karena ketika kita membangun tim sendiri, sebenarnya mereka butuh untuk di-lead, di-guide. Nah, jadi sebisa mungkin tentukanlah harga atau gaji yang memang disepakati oleh dua orang. Nah, oke, misalnya dia maunya misalnya yang di atas, oke, tapi kitanya nggak sanggup nih, ya udah ketemu di tengah deh. Nah, tujuannya apa? Karena kembali lagi kita di sini kan sama-sama untuk mengembangkan sebuah divisi baru, ya, divisi baru. Dan biasanya untuk gaji tim itu saya lebih fleksibel, karena tergantung nanti misalnya proyekan baru kita kasih komisi dan lain hal. Jadi sebisa mungkin starting dari UMR. Nah, tetapi kalau misalnya kita agak berat di UMR, ya kita bisa negotiate. Sebenarnya itu lumayan fleksibel sih. Oke, thank you Kak. Semoga menjawab ya Anon dan teman-teman lain. Oke, lanjut Kak. Jin bertanya, jika kita di-hire business owner, apakah kita bisa melakukan tim digital marketing semuanya sendiri tanpa ada timnya? Gimana Kak? Oke. Nah ini sepertinya curhatan. Oke, saya juga sering temui sih beberapa tim dari tim klien yang memang digital marketingnya itu dia sendiri. Nah, kembali lagi. Kalau memang kondisinya seperti ini, menurut saya sih bisa. Bisanya adalah begini. Diri Anda atau diri teman-teman sebenarnya seorang yang mana sih? Karena digital marketing itu menurut saya secara garis besar itu ada dua, konseptor atau eksekutor. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu nih. Teman-teman itu di mana? Oke, teman-teman itu di mana? Maksudnya di eksekutorkah atau di konseptor? Oke, biasanya orang konseptor akan berfokus pada gambaran besar idenya, dan at least dia itu bisa tahu bagaimana cara mendeliverkan sesuatu. Tetapi dari segi eksekutor, dia agak lemah. Contoh, misalnya mengeksekusi sebuah iklan, mengeksekusi yang dinamakan sebuah konten, dia agak lemah. Oke, tetapi untuk tahap awal sebuah bisnis, nah biasanya tidak banyak hal yang akan digunakan atau dilakukan. Oke, biasanya untuk starting bisnis ataupun bisnis yang baru mulai banget, belum benar-benar besar di digital, mereka lebih membutuhkan eksekutor. Nah, jika kalau misalnya bisnis tersebut membutuhkan eksekutor dan Anda tipe orang eksekutor, bisa dijalankan sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya scale bisnis sudah besar nih, mereka membutuhkan eksekutor dan konseptor. Dan ternyata Anda itu adalah eksekutor, nggak bisa ngekonsep. Nah, itu akan kewalahan. Dan mungkin bahkan aja lembur gitu loh. Nah, jadi tergantung. Sekarang teman-teman ini masuk ke bisnis yang bagaimana secara digital. Nah, apakah memang baru mau mulai Instagram, Facebook, itu bisa. Tetapi kalau memang udah berjalan bertahun-tahun, platformnya sudah banyak, Anda sendiri, wow, it's not a good news. Jadi memang disarankan tahu dulu teman-teman itu skill-nya di mana. Kalau menurut saya, speak up aja kepada business owner-nya. Saya itu fokusnya lebih ke sini, Pak. Saya lebih bisanya di sini. Dan saya membutuhkan orang seperti apa. Karena kembali lagi, bukan salah business owner-nya juga. Karena mereka juga nggak tahu. Mereka itu membutuhkan orang-orang seperti apa. Jadi, teman-teman disarankan untuk kenali diri sendiri, tahu apa yang dibutuhkan, dan propose ke atasan. Pak, saya membutuhkan ini, gitu. Seperti itu. Nah. Oke, thank you Kak. Mantap, menjawab sekali nih jawabannya. Oke, izin bertanya, dari beberapa platform marketing digital, bagaimana cara untuk meningkatkan transformasi marketing agar punya engagement rate yang stabil, Kak? Alright, oke. Nah, bicara sedikit tentang engagement rate. Nah, engagement rate itu sebenarnya tidak akan bisa secara stabil kecuali kita memiliki yang namanya community management. Oke. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan engagement rate di setiap platform marketing? Jadi kalau misalnya untuk Instagram, Facebook, Twitter ataupun TikTok yang bukan platform kita, engagement rate itu pasti akan sangat fluktuatif. Itu wajar banget ya. Itu wajar banget. Kenapa? Karena kembali lagi yang tadi saya katakan, sudah 50% pengguna Instagram atau Facebook masuk ke TikTok. Kalau kita tidak eksis di sana, ya udah kita tenggelam. Nah,
Pertanyaannya adalah bagaimana memiliki engagement rate yang stabil. Kita harus memiliki platform sendiri, yaitu community sendiri. Misalnya website, kita punya forum, oke, grup WA, oke, grup Telegram yang benar-benar kita itu bisa manage. Nah, karena tidak mungkin kita itu bisa membuat satu orang tersebut stay di satu platform. Tidak mungkin. Kita sebagai user aja, kita punya beberapa sosial media di dalam handphone kita, benar ya? Nah, jadi untuk meningkatkan engagement rate atau menstabilkan engagement rate untuk setiap platform itu memang agak susah, kecuali kita ngiklan, yaitu berarti udah money ya, money talks ya, seperti itu. Tapi kalau secara organik, sebisa mungkin adalah kita sebagai business owner atau kita sebagai pelaku brand memiliki community management. Kumpulkanlah mereka ke dalam satu grup, buatlah komunitas Telegram, atau mungkin di dalam website kita ada forum. Nah, kenapa? Karena itu adalah platform yang kita ciptakan sendiri dan bisa kita kontrol. At least, walaupun Telegram itu bukan, ataupun WhatsApp itu bukan, tapi itu adalah sebuah messenger platform, di mana orang-orang itu saling bertukar manfaat atau bercerita di dalamnya. Sehingga engagement itu akan terjalin di dalam platform tersebut. Tapi kalau kita berharap engagement rate kita akan tetap stabil di Instagram, menurut saya itu agak sedikit mustahil ya. Agak sedikit mustahil, karena kembali lagi, algoritmanya terus berubah. Nah, sekarang berbeda dengan yang dulu. Sekarang itu feeds itu akan muncul ke orang-orang yang benar-benar sering like foto kita, yang enggak mungkin udah tenggelam ya. Nah, seperti itu. Jadi memang algoritma berubah, kita juga nggak bisa ekspektasi itu akan tetap stabil. Tetapi kalau memang kita ingin menjaga engagement rate tersebut, disarankan untuk bermain di platform sendiri. Seperti itu. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Oke, next question. Kak izin bertanya, dalam dunia marketing secara umum, berapa persenkah persentase budget yang harus dialokasikan untuk online and offline strategy? Oke, nah jadi gini, bagi pebisnis sekarang ya, pebisnis sekarang otomatis kita punya yang namanya budget marketing, dan mungkin teman-teman juga harus melihat secara bisnis itu produk atau jasa yang ditawarkan itu bisa secara offline atau online lagi enggak. Nah, semisalnya contoh sekarang, saya punya klien di bisnis furniture. Nah, di bisnis furniture sekarang ini mereka tetap harus melakukan exhibition, tapi online tetap harus jalan. Biasanya itu adalah 60-40. 60 di offline, 40 di offline. Nah, kalau saya sendiri memiliki produk, nah produk suplemen. Nah, produk suplemen saya itu bergerak full online, tanpa offline. Jadi otomatis yang saya akan lakukan adalah 100% di online. Nah, juga ada produk, misalnya produk grosir ya, produk grosir atau produk Tanah Abang. Mereka sangat berpotensi untuk do online, tapi offline-nya itu di Indonesia masih kenceng. Jadi misalnya 80%, 20%. Nah, sebenarnya juga ini tergantung dengan produk apa sih yang kita jual, produk apa yang kita jual juga, dan market kita itu sudah seberapa banyak yang berpindah di online. Tetapi saran saya, semisalnya produk-produk kita itu masih produk-produk yang umum, lifestyle, dan bisa dikonsumsi online offline, disarankan untuk masih 40-60, 40 di offline, 60 di online untuk tahap awal. Nah, kecuali produknya spesifikkan lagi ya produk apa gitu. Nah, itu bisa saya gali lebih detail lagi. Oke. Alright, terima kasih Kak Patrick. Itu sepertinya pertanyaan terakhir kita. Waktunya juga sudah habis ya. Thank you banget Kak Patrick atas materinya dan juga tanya jawabnya ya. Mungkin Kak Patrick ada penutup dulu, ada yang mau di-summarize atau cukup? Mungkin bagi teman-teman sekedar saran aja untuk di dalam dunia digital marketing ini, mungkin di sini teman-teman juga ada pebisnis, ada yang pelaku ya. Nah, jika sebagai pelaku, saran saya jangan takut untuk speak up kepada business owner-nya, kembali lagi, karena mereka juga butuh saran. Oleh karena itu, teman-teman di-hire gitu. Nah, jadi jangan takut, kenali dulu diri sendiri. Memang kalau misalnya dibutuhkan untuk mengembangkan defisit tersebut, ya dipropos saja ke business owner. Seperti itu. Nah, untuk para business owner yang ada di sini juga, at least tahu konsep digital marketing itu sendiri, dan juga setidaknya terlibat dalam proses digital marketing itu, agar business owner atau teman-teman pelaku brand di sini juga mengerti sebenarnya cara kerja digital marketing itu seperti apa. Nah, itu aja sih dari saya.
Oke, thank you so much Kak Patrick. Alright teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kelas juga. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Teman-teman bisa langsung nih, yuk kerjain kuisnya yang sudah dibuat oleh Kak Patrick ya. Langsung tuh, udah aku kasih linknya di chat box. Nanti aku taruh di WhatsApp group juga. Dan juga jangan lupa absen karena ini udah 2 kelas terakhir kita ya teman-teman. Ingat untuk dapat sertifikat kalian harus sudah ikut 6 dari 8 kelas. Oke, so yang udah pernah bolos 2 kali, make sure teman-teman ikut terus dan selalu absen ya. Jadi kuis dan absen sudah aku taruh di chat box, bisa dilihat sendiri. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk kalau masih mau belajar lebih lanjut, kita masih punya kelas kurma ya, kumpulan belajar di Ramadan yang aku sudah share di WhatsApp grup kita. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi, itu aku ada link download kunci. Dan jangan lupa kalau mau nyoba beriklan dengan My Ads, langsung aja tuh myads.telkomsel.com. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Patrick ya. Untuk teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.